Berkaca pada terbongkarnya kasus korupsi KTP elektronik, isu pemberantasan korupsi dan pengelolaan anggaran daerah juga menjadi topik yang ditunggu-tunggu masyarakat pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta ini. Selain dituntut memaparkan visi dan juga strateginya dalam pemberantasan korupsi, para kandidat diminta juga untuk menunjukkan rekam jejak yang seiring dengan janji politiknya. Pemberantasan korupsi dan pengelolaan anggaran yang transparan serta akuntabel menjadi janji politik yang selalu dijual para kandidat dalam setiap kontestasi pemilu. Namun jika berkaca pada kasus mega korupsi KTP elektronik dengan anggaran negara yang diduga menjadi benih bancakan antara pejabat, wakil rakyat dan pengusaha, tentu saja publik menjadi khawatir praktik lancung ini dianggap lumrah terjadi bahkan di ibu kota. Dengan APBD mencapai lebih dari 70 triliun rupiah pada 2017, anggaran Jakarta memang menggiurkan bagi para pemburu rente penyeleweng anggaran. Menuju putaran kedua Pilkada DKI, isu pemberantasan korupsi dan pengelolaan anggaran tentu menjadi sorotan. Kendati belum terbukti secara hukum, setiap kandidat pernah disangkutkan dengan beberapa kasus korupsi yang menyita perhatian. Gubernur petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok pernah disebut-sebut bahkan menjadi saksi dalam kasus suap Raperda Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang melibatkan Dirut Agung Podomoro Land Aditya Wijaya dan anggota DPRD DKI Muhammad Sanusi. Ahok juga turut disebut dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Dalam kasus ini, Ahok menilai pembelian tanah untuk perluasan Rumah Sakit Sumber Waras sudah sesuai dengan peraturan. Badan Pemeriksa Keuangan menaksir adanya kerugian negara. Setelah dicek, ada ketidakcocokan data pemerintah Provinsi DKI dengan hasil audit BPK. Satu, dia bilang, kenapa kerugian? NJOP tidak sesuai. Yang menetapkan NJOP siapa? Kami. Tapi yang menentukan zonasi siapa? Dari pusat. Terus alamatnya nggak sesuai. Yang menentukan alamat di sertifikat itu siapa? BPN. Jadi terus apalagi yang disembunyikan? Kepres 40 tahun 2014 yang boleh beli di bawah 5 hektar itu dihilangkan oleh BPK. Dia menggunakan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 yang sudah tidak bisa dipakai untuk posisi ini gitu loh. Jadi itu apakah tidak dianggap kriminal juga? Sementara itu, Anies Baswedan dilaporkan ke Komisi Anti Rasuah atas kasus dugaan korupsi dana pameran buku di Frankfurt, Jerman pada 2015. Ia diduga menyalurkan dana acara tersebut yang jumlahnya mencapai 146 miliar rupiah. Laporan Anies dilakukan oleh Direktur Eksekutif GACD Andar Mangata Situmorang pada Kamis lalu. Menurut Anies, tuduhan seperti ini muncul sebagai bentuk serangan politik karena ia berhasil masuk ke putaran kedua Pilkada DKI. Kalau saya lihat sih lucu-lucuannya pilkada nih itu. Selalu ada yang meriah-meriah begini. Jadi harap sabar, ini ujian. Sejak 2013 hingga 2016 sudah ada beberapa kasus korupsi yang menjerat pegawai di lingkungan Pemprov DKI. Pada 2013 ada 6 pejabat struktural Pemprov DKI yang terjerat kasus penyalahgunaan anggaran. Kasusnya mulai penyalahgunaan anggaran proyek kamera pengawas, pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif, hingga penyalahgunaan anggaran kelistrikan. Pada 2014, 6 pejabat struktural Pemprov DKI kembali terjerat kasus rasuah dari kasus pengadaan kapal pengangkut dan penyeberangan sampai pengadaan bus Transjakarta. Pada 2015 ada pejabat daerah yang terjerat kasus korupsi, mulai pengadaan UPS yang menyebut perhatian masyarakat, korupsi dana suap kelola, sampai korupsi normalisasi kali Pesanggerahan. Adapun pada 2016 kasus korupsi melibatkan BUMD, yaitu Bank DKI terkait dengan pemberian kredit yang membuat 2 petinggi bank daerah itu menjadi pesakitan. Karena itu saat ini para kandidat dituntut tidak hanya memaparkan visi dan strateginya dalam memberantas korupsi, tetapi juga menunjukkan rekam jejak yang seiring dengan janji politiknya tersebut. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Ya, selama ini perdebatan isu di Pilkada DKI Jakarta memang lebih banyak didominasi oleh persoalan perkotaan, misalnya banjir, persoalan penggusuran, ataupun persoalan transportasi. Tapi berkaca dari kasus mega korupsi KTP elektronik di mana anggaran negara diduga menjadi arena bancaan antara pejabat, wakil rakyat, dan juga pengusaha, membuat publik kian khawatir praktek lancung ini menjadi lumrah terjadi. Sesuai dengan momen putaran kedua Pilkada DKI Jakarta kali ini, kita akan tagih
kiat, strategi, dan juga komitmen para kandidat pemimpin ibu kota untuk memberantas praktik korupsi sekaligus mengelola transparansi anggaran jumbo DKI Jakarta yang mencapai lebih dari 70 triliun rupiah ini. Kami akan membahasnya malam hari ini bersama Pak Adnan Pandu Praja, tim pemenangan dari Anies dan Sandi. Terima kasih Pak Adnan sudah datang. Terima kasih, selamat malam. Kemudian ada Bang Ansi Lema, tim pemenangan pasangan Ahok Jarot. Terima kasih Bang Ansi sudah datang juga. Selamat malam. Kemudian untuk mengawal kasus ini dari perspektif yang lainnya ada Kang Asep Iwan Iriawan, akademisi hukum Universitas Pajajaran. Terima kasih Kang Asep sudah datang. Saya akan buka dulu dari Kang Asep sebelum saya akan minta Pak Adnan dan juga Bang Ansi untuk beradu visi misi dan juga rekam jejak terkait dengan pemberantasan korupsi ini. Kang Asep, Anda melihat ini kan sebenarnya masyarakat Jakarta menjadi terbelalak lagi karena ada isu IKTP, kelihatan bagaimana kong kali kong atau kolaborasi antara pejabat kemudian parlemen dengan pengusaha untuk sama-sama menggarong uang anggaran nih gini ya Kang Asep ya. Kalau kita lihat DKI Jakarta dalam beberapa tahun terakhir dalam perspektif Anda sebagai pegiat anti korupsi selama ini, seperti apa yang Anda lihat? Anggaran DKI Jakarta besar sekali, puluhan triliun rupiah, dengan pengelolaan seperti apa dan bagaimana praktek-praktek dan juga celah-celahnya ada di mana? Masyarakat tidak mau dibohongin yang kesekian kalinya. Fakta membuktikan di DPR bagaimana permainan eksekutif, legislatif, dan korporasi. Tidak usah jauh-jauh lah, di lingkungan DKI itu kan kasus sekolah, kasus perhubungan, kasus lain-lain ya, banyak itu. Bagaimana mereka bermain terus. Itu kan setidaknya oknum eksekutif, oknum legislatif, dan korporasi main. Nah, kalau ini diulang lagi nanti entah dari pasangan 3, pasangan 2, pasti masyarakat kapok kan. Karena apa? Keinginan masyarakat Jakarta dan Indonesia pada umumnya, jangan ada korupsi, sudah capek gitu kan. Karena kasus-kasus korupsi ini kan tidak hanya di pusat di DPR, misalnya kasus Hambalang, kasus itu Damayanti itu, kemudian kasus EKTP yang baru yang mengerikan dan sebelumnya. Apalagi DPR di daerah lain juga sama, DPR di tingkat 2 juga sama. Nah, apakah DKI yang merupakan barometer Indonesia akan diulang? Nah, yang dituntut oleh masyarakat kan inginnya apa coba sekarang? Bersih kok, bersih semuanya. Artinya pembangunan ini jangan sampai ada permainan. Misalkan yang terakhir kita dengar kasus USB, kasus sekolah. UPS. Oh iya itu ada UPS, karena ada kalau nggak salah sebutnya USB kan. Nah kasus-kasus itu jangan sampai diulang. Kalau sudah diulang udah kapok masyarakat itu. Karena sebagian masyarakat menginginkan apa kan? Bersih semuanya. Artinya integritas dari para pemimpin, entah nomor 3, entah nomor 2. Artinya apa? Mereka tuh mendengar pada masa anggaran ini jangan sampai ada kong kaling kong. Jangan sampai misalkan gini paling gampang. Kelak kalau mereka terpilih siapapun yang terpilih nomor 2 ke nomor 3, jangan sampai tim pemenangan, tim relawan, ujungnya ada hubungan silaturahim, ada hubungan hutang budi. Saya menang, tolonglah saya punya perusahaan. Misalkan Pak Adnan punya perusahaan, Asim punya perusahaan, kan menang. Siapa tahu, kan mungkin aja fakta yang membuktikan kalau KTP kan itu yang dilakukan. Bagaimana oknum dari eksekutif, bagaimana legislatif, korporasi, yang ujungnya mereka bermain di situ. Nah DKI Jakarta ini kan nilai anggarannya besar. Kalau nilai anggaran besar dijadikan bancakan, yang sebelumnya sudah pernah ada kejadian, tidak hanya sekali loh di DKI, berkali-kali. Makanya perlu semua kan, budgeting, semuanya lelang itu semua harus terbuka. Kedua belah pihak harus menunjukkan. Ya apalagi di nomor 3 ada anti korupsi juga, aktivis mantan KPK. Di sini juga ada anti korupsi. Saya pikir itu harus terbuka, ada setidaknya ada fakta integritas, tidak hanya omongan kan, tapi apa pelaksanaan. Jangan sampai kita kan tahu siapa tim relawan di nomor 2, siapa lawan tim nomor 3, entah pengusaha, entah pengusaha atau pengusaha dan penguasa yang aku bermain. Kita kan tahu loh. Saya kan siapapun entah nomor 2, nomor 3 kelak, saya akan teriak. Akan teriak juga. Tapi kalau dalam kondisi beberapa tahun terakhir ini, Kang Asep, Anda lihat di ibu kota Jakarta sendiri, menurut Anda praktek-praktek korupsi atau mungkin transparansi pengelolaan anggaran, menurut Anda sudah jauh lebih baik atau memang masih Jakarta masih menjadi bagian dari Indonesia yang seperti tadi kata Anda, kolaborasi itu masih terus terjadi? Kita lihat, misalkan Jokowi dulu dengan Pak Ahok, terus Pak Ahok, buktinya perhubungan, kena kan? Dinas Perhubungan, salah satunya, masih melakukan. Padahal bagaimana udah terbukanya, Pak Ahok misalkan terlepas siapapun sekarang mencalonkan, ya Pak Adnan. Tapi ketika Pak Ahok misalkan mengumumkan di YouTube, di rapat-rapat, masih ada yang bermain. Masih tidak hanya perhubungan kan, sekolah juga masih bermain di situ. Apakah ini akan diulang oleh siapapun? Ya, terlepas siapapun gubernurnya, mau Ahok mau Anies tapi yang berbahaya itu kan lingkungan tahap-tahap berikutnya. Yang sering saya katakan, entah tim relawan, entah tim sukses, mereka minta balas jasa kan. Kan nggak ada makan gratis dong. Dulu saya dukung Anies, saya dukung Ahok, masa saya nggak dapat sesuatu? Harusnya kalau relawan ya rela dong kan. Ya harusnya kan namanya relawan, tapi kan tidak semua. Saya percaya, kalau berdua ini saya percaya. Tapi kan yang lain-lain, kalau yang dua ini kan saya tahu siapa latar belakangnya. Tapi yang lain ada dari pengusaha kan ada. Yang penguasa juga ada. Yang dari partai politik saya pikir tidak sembarangan. Jadi mereka punya perhitungan. Kalau ini dua-duanya bukan orang politik, saya kenal baik dua-duanya. Ini kakak saya, ini adik saya kan. Saya pikir nggak ada. Tapi yang kita khawatir kan orang-orang politik, ya oknum sekali lagi ya.
pengusaha, oknum sekali lagi, yang tidak untuk kepentingan kesejahteraan bangsa, kemajukan kesejahteraan bangsa, tapi memajukan kesejahteraan kelompoknya. Saya yang menyangka EKTP sekian triliun. Jakarta juga triliunan loh, bukan hal yang kecil. 70 triliun lebih kalau nggak Tapi tanda yang paling gampang kayak kemarin, anggaran coba. Bagaimana Pak Ahok ribut dengan DPRD? Kan itu ada permen-permen anggaran sebenarnya yang tidak tergolkan. Oke, seperti itu. Saya akan tanya ke Pak Adnan dulu sebelum Anda akan mengelaborasi kira-kira apa yang kemudian menjadi target atau perjuangan utama dari pasangan Anies Sandi untuk memberantasan korupsi dan juga mengelola transparansi anggaran ini. Sebelum kita menatap masa depan, kita kan juga perlu menengok masa lalu nih, Pak Adnan Pandu Praja. Apa yang kemudian menjadi kritik utama sebenarnya pasangan Anies Sandi terkait dengan pemberantasan korupsi, kemudian pengelolaan transparansi anggaran di ibu kota Jakarta terkait dengan hal-hal seperti ini? Gini, pertama keberadaan saya dan Mas BW di dalam tim Anies Sandi itu untuk menegaskan bahwa konsep pemerintahan Anies Sandi nantinya itu adalah konsep yang telah dipakai oleh KPK dan pada banyak Pemda yang sudah berlaku. E-government-nya Ibu Risma itu KPK terlibat sejak awal 2003. Nah, jadi kita membangun sistem yang anti korupsi, bukan pada figur someone, enggak, sistem. Nah, kalau sistem itu dibuat seterbuka mungkin transparan sejak awal, maka nggak akan terjadi model-model yang multire seperti itu gitu. Misalnya kayak iktp. Iktp itu kalau sejak awal sistemnya terbuka, orang tahu ada sebuah kejahatan, kan bisa lapor, bisa whistleblower, nggak akan terjadi. Dan BPK yang ikut ngawasin, itu kalau dia kerja benar, nggak akan terjadi ya kan? Itu 80 juta tuh menurut berita. Jadi kalau sejak awal sistem itu dibuat secara transparan dan baik, nggak akan terulang. Itu satu ya. Yang kedua, kita mau ngomongin yang namanya e-parlemen. Jadi parlemen itu adalah semua perdebatan di parlemen itu orang bisa melihat secara live streaming. Gitu. Sehingga orang tahu siapa ngomong apa. Sehingga upaya-upaya intimidasi dan sebagainya orang akan tahu. Itu dalam rapat budgeting misalnya antara eksekutif dan legislatif. Semua. Kita akan jadi di luar negeri itu biasa. Ketika orang ngomong, ada kamera yang fokus ke yang berbicara. Jadi bukan udah sistem seperti itu. Sehingga orang karena akan dilihat oleh konstituen, dia akan hati ngomong. Karena semua orang akan tahu, oh ini orang kayaknya ngomongnya cenderung tendensius nih. Nah, dengan cara e-parlemen, orang akan hati-hati. Kita akan bangun itu. Itu Meskipun Pak Anies Sandinya mau, tapi belum tentu orang parlemennya juga mau di video ini. Itu kan juga jadi tantangan baru. Tapi kalau menurut Anda Pak Adnan, selain kemudian membuka semua transparansi penggunaan anggaran, e-parlemen, tadi juga bagaimana sistem EE lain yang kemudian diterapkan untuk bisa mencegah ini, Anda melihat masih banyak celah nggak sih kemudian di Pemprov DKI Jakarta selama ini di ibu kota Jakarta dengan anggaran lebih dari 70 triliun ini yang memungkinkan kolaborasi tadi ada, penyalahgunaan ada. Korupsi itu di Indonesia masih seperti yang kita tahu terjadi di mana-mana. Dan orang-orang yang duduk di sebelah sana, terutama di parlemen, kita kan banyak tahu ya, karena mereka duduk di situ kan juga pakai biaya. Itu menyebabkan akhirnya mereka berusaha mengembalikan biaya dan menyiapkan biaya untuk terpilih 5 tahun lagi. Itu. Nah, sistemnya seperti itu, maka kita mesti bisa di atas sistem. Nah itu loh. Sehingga waktu itu bisa kita coba antisipasi akan gimana cara mainnya gitu. Yang biasanya pertama e-government, yang kedua waktu. Biasanya mereka bikin waktu sepepet mungkin sehingga akhirnya karena harinya udah nggak ada lagi waktu untuk terdesak, sehingga akhirnya terpaksa pasrah. Kita pengen jangan sampai seperti itu. Sejak awal sebisa mungkin jangan sampai dikondisikan kita sampai terdesak waktu. Gitu. Ini masalah penganggaran atau masalah apa nih? Proses di parlemen. Proses di parlemen. Oke. Gitu. Jadi spare waktunya itu spare ya. Waktunya jadi korupsi dari perencanaan, pelaksanaan, eksekusi itu mainnya di situ. Gitu. Jadi pada waktunya dibatasi. Pada saat pengesahan APBD itu yang biasanya tanggal-tanggal penting. Kita jangan sampai dipepet pada tanggal-tanggal itu. Kalau bisa lebih awal dan sebagainya kita publikasikan, kita bantu masyarakat sebisa mungkin untuk terlibat mengawasi. Gitu. Semakin transparan, saya yakin anggota dewan makin hati-hati. Gitu. Jadi jangan sampai ditutup-tutupi sehingga akhirnya dibuat terdesak waktu, akhirnya udah daripada ini akhirnya diketok. Jangan sampai gitu. Jadi sejak awal kita sosialisasikan semua program sehingga akhirnya kayak Bu Risma. Kenapa Bu Risma bisa lebih aman? Karena dia bilang, Pak, ini semua udah tahu, apalagi mau kita bagi-bagi. Nah gitu kira-kira. Keterbukaan itu membuat orang jadi agak rawan untuk mencolong gitu misalnya seperti itu ya. Tapi kalau tadi kita bicara mengenai e-government, bagaimana
konsep pola pembahasan anggaran yang sudah sejak jauh-jauh hari sehingga tidak ada terburu-buru waktu lagi. Menurut Anda kondisi sekarang masih banyak bolong seperti itu atau belum sepenuhnya terkonsepkan atau termanifestasikan dari apa yang Anda konsepkan itu, Pak? Gini, selalu saja dalam kampanye Pak Anies mengatakan bahwa dia ini festival gagasan. Artinya semua gagasan bisa masuk, kita bahas semua dari awal. Kan kalau anggaran itu proses dari bawah. Dari gagasan dari bawah, dari lurah, camat dan sebagainya ke atas, baru kemudian ada proses politik di DPR. Itu kan dibuat terbuka mungkin. Gitu loh. Dengan cara seperti itu diharapkan anggota dia yang katanya mewakili masyarakat, oke, Anda mewakili. Ini dari bawah loh. Gitu. Jangan sampai kemudian nggak berhubungan antara keterwakilannya dengan fakta di lapangan. Gitu. Jadi kita coba kontradisikan antara masukan dari masyarakat dengan posisi Dewan sebagai wakil rakyat. Jadi masih banyak pembenahan sebenarnya yang harus dilakukan untuk bisa memfinalisasi dan juga membuat ini semakin baik gitu ya, Pak Adnan. Bang Ansy, Pak Ahok seberapa serius sih selama ini memberantas korupsi, mengelola anggaran? Kalau kita lihat tadi ya meskipun Pak Adnan juga banyak mengapresiasi II-nya, tapi kemudian banyak catatan-catatan yang harus ditambahkan dan ini juga kayaknya kritikan juga untuk Pak Ahok sebenarnya. Ya, kalau bicara soal anti korupsi dan lawan korupsi itu Pak Ahok bukan lagi pada tataran berjanji tetapi sudah pada level berbuat. Kita bisa periksa rekam jejak ataupun track record Pak Ahok ketika mulai jadi anggota DPRD di Belitung Timur bahkan sampai kepada Gubernur DKI Jakarta ini. Kasus mega skandal IKTP yang ditaksir merugikan negara sekitar 2,3 triliun ini, itu kan pada saat itu Pak Ahok berada dalam kapasitas sebagai anggota DPR RI Komisi 2. Dan kita tahu bahwa Basuki Cahayapurnama itu adalah satu orang yang begitu keras untuk menolak program ataupun proyek IKTP ini. Di sisi lain Pak Ahok itu bukan cuma orang yang menunjukkan sikapnya bersih, tetapi juga beliau adalah sosok yang berani pasang badan untuk berhadapan dengan mereka yang ingin menggarong uang rakyat. Saya kasih contoh misalnya kasus UPS di DKI Jakarta. Itu angkanya cukup fantastis, 6,7 T. Bahkan Pak Ahok itu berani pasang badan untuk menyelamatkan uang rakyat DKI Jakarta sampai angka 12,1 T. Itu kalau dibandingkan dengan program proyek IKTP beberapa tahun lalu ketika beliau menjadi anggota DPR RI, angkanya itu beberapa kali lipat di bawah upaya Pak Ahok untuk menyelamatkan uang rakyat dari perilaku para pembegal anggaran ini. Jadi kalau bicara soal sikap anti korupsi, pemberantasan korupsi, saya kira Pak Ahok ini bisa kita sebut sebagai, mohon maaf ya, saya berani mengatakan bapak anti korupsi. Dan itu diafirmasi oleh pemberian penghargaan oleh Bung Hatta Anti Corruption Award. Ya, ini tokoh-tokohnya yang mendapatkan ini sangat sedikit. Pak Joko Widodo, Bupati Batang, Ibu Risma, dan juga Bupati di Bantaeng ya, Nurdin Abdullah. Dan Pak Ahok adalah salah satu orang yang menunjukkan bahwa beliau ini memang sosok yang sungguh bersih. Budi, ketika kita bicara soal politik ya, kejahatan politik terberat menurut Basuki Cahayapurnama itu adalah mencuri uang rakyat atau korupsi. Karena apa? Korupsi itu merusak berbagai sendi kehidupan masyarakat dan korupsi membuat suatu bangsa dan negara ini bisa kolaps. Proses pelapukan, proses entropi, pengeroposan itu terjadi karena perilaku korupsi. 98 bangsa Indonesia itu terjerembab karena perilaku korupsi. Imperium Romanum, ya, Kekaisaran Ottoman itu tadinya dikatakan tidak mungkin hancur, ternyata hancur karena apa? Karena perilaku korupsi. Dan Pak Ahok menegaskan bahwa yang bisa membereskan korupsi ini pertama-tama itu adalah pemimpin. Ketika kita bicara dalam konteks daerah, ya kepala daerah. Dan yang dituntut dari kepala daerah itu dua hal. Yang pertama, sosok yang memiliki integritas. Ketika kita bicara integritas, itu apa? Itu adalah relasi antara seorang pemimpin dengan nilai-nilai, komitmen yang hidup dalam dirinya. Ya, komitmen mengenai kejujuran, keberanian memberantas korupsi. Mungkin banyak orang yang bersih. Tetapi saya kira di Republik ini sangat sedikit orang yang berani pasang badan, bahkan memberikan nyawanya untuk melindungi uang rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, soal kapasitas. Kapasitas itu adalah relasi antara seorang pemimpin ini dengan kemampuannya membangun sistem. Tadi Pak Adnan Pandupraja itu menjelaskan tentang pentingnya membangun sistem. Nah, Anthony Giddens itu dia bicara soal teori strukturasi. Peran agensi atau aktor di satu sisi dan peran sistem di sisi lain. Jadi kita jangan mengecilkan peran aktor. Basuki Cahayapurnama ketika masuk di Jakarta, dia berhadapan dengan sebuah kultur birokrasi yang berlainan betul
dengan kultur yang ingin dibangun oleh Joko Widodo dan Ahok ketika itu. Dan karena itu peran aktor ini perlu untuk mendorong. Dengan apa antara lain? Konsep transparansi. Semua sidang, semua rapat ini dibuka ke hadapan publik sehingga pers, masyarakat sipil bisa ikut mengawal, mengontrol ini. Bahkan proses penganggaran atau budgeting itu sampai kepada satuan 3. Masyarakat hari ini bisa melihat hal itu. Oke, tadi kan Anda mengatakan 1, 2, dan yang nomor 3 adalah kita harus break. Kita akan lanjutkan diskusi ini. Nomor 3-nya seperti apa kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Kita akan lanjutkan dialog. Tadi Bang Ansy sudah mengungkapkan 1 dan 2. Yang ketiga saya mau kembali ke Pak Anton Pandu. Tadi kan sudah dielaborasi sekali bagaimana Ansy Lema, juru bicara tim pemenangan Ahok Jarot, mengungkapkan bagaimana sosok Ahok yang kemudian masuk ke dalam sebuah pusaran dan kultur birokrasi yang lama, mencoba untuk seperti superhero yang melawan banyak hal, melawan kebatilan di situ seorang diri gitu. Menurut Anda, ini permasalahan di Jakarta, tadi kita mengatakan bahwa kita sama-sama apresiasi banyak perkembangan, tapi juga tentu saja banyak yang masih kurang. Anda melihatnya di Jakarta sendiri dengan apa yang sudah dielaborasi oleh Bang Ansy tadi, ini lebih ke peran figurnya atau ke sistemnya sebenarnya lebih besar? Kalau menurut saya sebenarnya kita bicara pemerintah, bicara sistem. Gitu loh. Memang figur penting jelas. Sistem itu di mana-mana selalu yang paling dominan adalah peranan inspektorat pengawasan. Ya kan, dia menjaga semuanya. Nah, ini mesti kita tonjolkan peranannya, bikin dia independen. Independen dalam arti tajam ke bawah dan tajam ke atas. Kebanyakan tajam ke bawah, ke atas tumpul. Jangan. Di Jakarta seperti apa menurut Anda, Pak? Ya, ke depan seperti itu kita harapkan. Ke depan seperti itu. Gitu. Sekarang belum seperti itu berarti? Ya, memang pasti ada perbaikan. Nah, karena sekarang akan pada figur. Kalau kita pada sistem. Tapi Anda melihat bahwa memang Jakarta ini masih bersentralistik dalam figurnya itu, kemudian menjadi gerbong. Kenyataannya begitu, dan itu tidak di mana-mana, sehingga mungkin idealnya adalah sebagai sistem inspektorat harus dominan dan ini independen. Oke. Gitu. Karena kalau dia independen dan dominan, maka dia bisa mencegah sejak awal. Jangan nunggu kemudian setelah ada kasus besar baru kemudian dibuka. Enggak. Sejak awal di luar negeri itu yang namanya inspektorat itu, begitu ada kasus pidana langsung proses di penindakan. Kalau di kita ada perusahaan TGR, ditutup. Kalau udah dibayar, dibalikin duitnya tutup. Kalau enggak, kalau memang ada pidana langsung proses. Nah, jadi ingin menyelamatkan juga institusi gitu ya? Betul. Jadi harus dominan dan harus independen sejak awal dan setransparan mungkin. Dia jangan merasa terkooptasi dengan pemerintahnya, dengan gubernurnya atau wakil gubernurnya. Dia mesti independen. Gitu. Sebenarnya sejak awal pemerintah punya konsep itu, tapi RUU-nya nggak jadi. Gitu. Karena emang ya kita tahu persoalannya di mana gitu. Nah, jadi kalau dia dibuat sistem seperti itu, maka saya yakin sejak awal bisa dicegah, dan yang paling penting adalah orang itu mesti diberikan diskresi sesuatu untuk menindak. Itu jangan tanya dulu sama pimpinannya, Pak, gimana nih? Tindak jangan, nggak jadi. Oke. Gitu. Ini masalah ini sentralistik pimpinan juga bisa berpengaruh buruk untuk Sangat. melindungi institusi itu ya. Sangat. Pak Ahok itu nggak, Bang Ansy, bagaimana melindungi orang-orang kalau Pak Ahok dan Pak Jarot yang itu menjaga percaya ya, Pak Ahok dan Pak Jarot itu percaya bahwa terwujudnya good government governance atau pemerintahan yang clear and clean itu tidak bisa lepas dari peran pemimpin, orang nomor 1 dan nomor 2. Mereka ini harus datang, namanya pemimpin itu pemberi arah, pemberi orientasi, memiliki visi, memberikan transformasi dan perubahan. Dan ketika Pak Ahok dan Pak Jarot, ataupun juga sebelumnya Pak Jokowi dan Pak Ahok masuk di Jakarta, birokrasi itu mewarisi kultur tertentu yang secara tegas dikatakan mungkin inefisien, ya mungkin masih jauh dari profesionalisme, dan dengan demikian butuh kerja cepat. Jadi ketika masuk di Jakarta ini mereka bukan melakukan tindakan preventif terhadap korupsi saja, tetapi mereka harus melakukan tindakan kuratif pengobatan. Karena apa? Karena perilaku korupsi ini sudah marak terjadi. Dan karena itu kami percaya kehadiran smart leader ini akan mentransformasi hadirnya smart birokrasi. Dan smart birokrasi ini kan antara lain terwujud dengan apa? Antara lain adanya e-government, ada e-budgeting, e-procurement, yang semuanya membuka kepada publik, publik ikut bisa mengawasi proses penganggaran ini. Hari ini Pak Ahok itu sudah menggagas dan sudah melakukan itu. Ada badan yang namanya BP, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ini sangat menguntungkan bagi masyarakat soal perizinan. Dengan demikian ini bisa memangkas habis ya praktek pungli, praktek perizinan yang selama ini itu terkait apa bisa kita sinyalir
syarat atau rentan terhadap perilaku-perilaku koruptif. Pak Ahok juga menjalankan hal yang sederhana, memanfaatkan teknologi untuk membuka ini ke hadapan publik. Kalau Budi hari ini jalan ke Jalan Sabang atau ke Boulevard di Kelapa Gading, itu ada sistem meter, ya, parkir meter yang ditaruh di sana. Dulu di Sabang itu 1 bulan asetnya itu hampir di bawah 1 M dari parkir saja, tapi kita tidak tahu itu kemana. Tetapi di zaman Pak Ahok menerapkan parkir meter dan pendapatan hari ini ratusan juta dalam sebulan. Begitu juga yang terjadi di Boulevard Kelapa Gading. Karena itu kami percaya bahwa perubahan birokrasi untuk merubah mentalitas birokrat, untuk membangun sebuah kultur, ini dibutuhkan peran pemimpin. Dan Jakarta ibu kota negara ini sangat kompleks dengan berbagai tantangannya. Karena itu kami merasa bahwa Jakarta itu membutuhkan pemimpin yang tidak saja bersih, tetapi berani pasang badan untuk melawan korupsi, dan itu ditunjukkan oleh rekam jejak yang sudah terbukti dan teruji. Karena rekam jejak menjadi hal yang rekam penting jejak juga ini menjadi kata kunci ya. Berbicara dan berjanji itu satu soal, tetapi berbuat dan bertindak ini soal lain. Dan kalau kita bicara soal korupsi, seperti tadi Pak Asep mengatakan, korupsi itu selalu melibatkan 3 pihak. Satu, eksekutif, ya, mereka ini memiliki peran sebagai regulator. 2, yang memiliki peran sebagai budgeting ini adalah legislatif. Dan yang ketiga ada peran korporasi di sana. Dan kalau kita lihat dalam konteks Jakarta, ini selalu terkait 3 hal ini. Dan relasi antara Pak Ahok ataupun eksekutif dan legislatif ini secara umum ada 3. Yang sehat dalam politik itu adalah yang kita sebut pola relasinya itu adalah konstruktif. Ya, kadang-kadang baik, kadang-kadang juga ada ketegangan, tetapi intinya adalah mereka ingin bekerja menggunakan anggaran ini secara tepat sasaran. Tetapi ada pola yang sifatnya koruptif. Ya, kadang-kadang hubungan pola seperti ini itu harmonis antara DPR dan eksekutif. Kita jangan cepat percaya kalau mereka harmonis. Jangan sampai mereka sudah nge-wine bareng, mereka sudah karaoke bareng, dan kemudian sudah bagi-bagi kafling anggaran. Nah ini terjadi, yang sering terjadi. Jadi masyarakat di Jakarta masih terjadi nggak menurut Anda? Di masa lalu terjadi. Pola yang ketiga, ya, yang pertama konstruktif, yang kedua koruptif. Pola ketiga yang selalu dimainkan oleh Pak Ahok ini, pola konfliktif. Kita juga jangan anti ketika Pak Ahok itu membangun sikap konfrontatif terhadap DPR. Jangan-jangan pesannya adalah apa? Untuk menyelamatkan uang rakyat. Dan ini sudah terbukti dari UPS tadi, ya, dengan 12,1 T yang diselamatkan oleh Pak Ahok. Nah, jadi Jakarta hari ini mestinya menjadi role model bagi penataan pemerintahan yang betul-betul clear and clean dalam tata kelola penganggaran. Kang Asep, Anda melihatnya ini figur dulu atau sistem dulu sebenarnya? Kalau lihat dari konsep kedua belah pihak udah bagus, pasti bagus lah. Karena juga figur juga kan udah teruji Pak Ahok. Pak Anies juga teruji kan, sering di kode etik KPK dan sebagainya. Tapi walaupun figurnya bagus, konsepnya bagus, tapi tataran pelaksanaan harus diawasi oleh kita. Misalkan contoh tadi Pak Aden katakan, sekarang misalkan dari awal dikoordinir oleh inspektorat. Tapi kalau inspektoratnya di bawah bayang-bayang pimpinannya atau sebelumnya udah bermain-main, bahaya juga. Yang paling gampang lah, sistem udah bagus. Contohnya Pak Ahok kejebol juga sama kasus reklamasi S itu kan, yang anggota DPRD. Itu kan kelihatannya rapi-rapi, ternyata di belakang itu dia bisa main-main juga. Artinya apa? Pengawasan sejak awal konsep tadi, entah dari bawah, ini juga terbuka di rapat-rapat, entah eksekutifnya, legislatifnya juga terbuka. Saya kira kalau konsep dua ini maju, dan nanti dari pas pelaksanaannya, eksekusinya, semua mengawasi ya, semua anak bangsa, stakeholder bangsa, saya pikir tipis untuk melakukan. Contoh tadi Pak Adan misalkan, Risma, mau apa? Anggarannya ini, proyeknya ini, sekian jumlahnya, terus tinggal kita lihat, kalau di situ ada dusta di antara kita, pasti akan ketahuan, entahpun bentuk apapun, saya pikir enggak. Saya lebih setuju nanti ada tataran pelaksanaan. Ketika konsep entah siapapun dilaksanakan, ya figurnya misalkan jelas-jelas kalau dua figur udah tidak akan lakukan lagi kan, konsepnya bagus. Tapi tataran pelaksanaan nakal-nakalnya. Nah, tantangan di pelaksanaan ini seperti apa Kang Asep? Ya perasaan tadi, anak buahnya nakal-nakal. Misalkan gini, oke jelas anggaran sekian, proyeknya sekian. Nah kalau mereka bisa main mata, diatur belakang itu ngewain misalkan di mall ketemu, ya udah nggak apa-apa, jutanya 10 juta, tapi kami gini, sepakat kan kelihatan tataran formal kelihatan betul, tapi tataran material di belakang itu ada udang di balik bata, itu kan mungkin, dan itu banyak sekali terjadi. bukan banyak, itu sering terjadi, nggak usah kan KPK sering, Pak Adan lebih pengalaman soal itu, bagaimana permainan misalkan eksekutif, legislatif, korporasi, ya itu bisa dilakukan, apalagi permainan penegak hukum juga, kalau itu sudah terjadi bahaya. Karena itu saya sangat setuju dari mulai awal program dinampakkan nih kami selama setahun programnya ini, APBD-nya ini, jumlahnya segini, ininya segini, dan itu dibuka.
baik di eksekutifnya, baik legislatifnya, tadi saya monitor. Orang kan tahu, tapi sejak awal nampak gitu. Jadi programnya terukur, teratur, misalkan terstruktur kan. Jadi oh ini nampak dari program Anies, oh nampak dari program Pak Ahok. Dan itu terbuka semua, dan orang bisa mengakses data itu. Selama akses tidak bisa didata dan tidak bisa diawasi, jangan harap permainan akan bisa transformasi, akan terlaksana. Dan Anda menilai bahwa memang ada positioning dan diferensiasinya jelas gak sih Kang Asep? Saya dari dua calonnya apa memang? Gini, kalau publik figur susah udah untuk ragukan, masalah ini saya susah. percayalah, figur saya sangat percaya, ya cukup kita kenal lah, publik pun tahu dan ragukan. Yang saya khawatirkan tadi, kita tataran entah siapa pemenang yang nomor 2, pemenang yang nomor 3, tadi lapisan berikutnya akan naik, itu yang kita khawatirkan, kembali ke figur lagi kan. Kalau misalkan, lah ini kan teman Pak Anies, soalnya teman Pak Ahok. Itu dia tuh yang harus saya Itu yang kita tanya. khawatir, maka saya bilang tadi, di eksekutif juga hati-hati yang dikatakan ekspektorat. Maka dulu ekspektorat harusnya netral, independen. Kalau bisa ekspektorat tidak di bawah gubernur lah. Ada kementerian tersendiri, misalkan di bawah RAP, Menteri Peraturan ini namanya Pak? Menpan ada. Itu tapi ada ekspektorat. Jadi dia tidak bertanggung jawab sama gubernurnya. Jadi kalau macam-macam nggak bisa diapa-apakan kan? Nah, itu Pak Adnan gimana tuh kemudian jika kepalanya kan kadang-kadang bilang kalau kepalanya baik maka badannya juga baik. Tapi kalau misalnya ini kata Kang Asep ternyata badannya juga bisa nggak nyambung sama kepalanya. Kepalanya gitu. busuk, bawahnya busuk juga nanti kan. Gimana Apalagi tuh Pak ekornya. Adnan? Kalau misalnya dua-duanya bagus gitu di atas, bawahnya suka Kan gini, melewat pertama juga. rekrutmennya harus jelas bahwa memang orang ini punya background yang baik gitu. Kemudian di KPK itu kita bisa mengawasi secara elektronik kok peranan anak buah kita. Jadi nggak harus kita datang fisik, nggak, kita bisa secara sistem memantau gitu. Yang ketiga nggak kalah penting dijelaskan bahwa peranan swasta. Swasta itu selalu aja it takes two for tango. Ada pemerintah, ada pemberi, ada penerima. Pemberi swasta. Swasta ini kasusnya misalnya kayak reklamasi, kan jelas peranan di mana dia terkait dengan proses di DPRD itu kan. Kalau sejak awal kita sudah berhutang budi dalam rangka pilkada ini karena ngutang segala macam karena banyak memberikan kontribusi, kita akan tersandra oleh swasta tersebut. Mana ada ya masing gratis kan pasti ada kompensasinya. Nah, jadi peran swasta tetap penting tapi tetap harus di bawah kendali pemerintah. Jangan pemerintah dikendalikan ke swasta. Oke. Dalam konteks reklamasi yang kemudian digadang-gadang oleh Pak Ahok ini, perspektif Anda seperti apa dari tim Anies Sandi sendiri? Apakah banyak yang harus dievaluasi atau memang setuju dengan konsepnya Pak Ahok, kontribusinya begitu tinggi? Kalau nggak boleh. Jadi swasta tetap bisa kontribusi, tetap mesti masuk di keranjang pemerintah. Makanya kan dipanggil nama KPK. Karena sejak awal KPK berpendapat bahwa kalau swasta mau nyumbang tetap masuk di pot pemerintah, baru disumbang. Nggak bisa langsung. Karena apa? Pertama nggak ada makan gratis. Yang kedua, gini tanggung jawabnya bahwa dikasih 5, yang dipakai 2. Nah, gitu. Jadi tetap harus lewat jalur resmi, negara. Ini negara loh, bukan pribadi gitu loh. Sementara Pak Ahok kemudian, pemerintahan Pak Ahok kemudian banyak menabrak norma-norma itu menurut Anda? Makanya kan terus dipanggil KPK untuk minta penjelasan, belum salah. Saya kan minta penjelasan Bang Ansile Pak ini makanya katanya Iya. banyak menabrak itu kata saya, tapi dijawabnya di segmen berikutnya. Baik. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini. Kalian mau klarifikasi? Tadi Pak Adnan sudah mengeluarkan kritik-kritik mengenai reklamasi ini seperti apa Pak? Tadi poinnya sebenarnya yang kemudian dikritik terkait dengan langkah-langkah Pak Ahok ini untuk mendudukan masalah ini misalnya. Gini, yang paling penting dari reklamasi adalah bahwa kita jangan membuka peluang swasta untuk bernegosiasi dalam proyek-proyek kita sehingga akhirnya kita terkesan akan terkooptasi dan kemudian memberikan peluang swasta untuk nego dengan parlemen. Tetap kita pemerintah eksekutif. Dia eksekuting gitu loh. Parlemen semua koordinasi dengan pemerintah. Swasta dengan kita, jangan dia dikasih kesempatan untuk akses ke parlemen. Ya, tapi kenyataannya kan kemarin seperti itu. Jadi maksud saya adalah bahwa kita mesti dominan, swasta di bawah kendali kita, jangan dibalik. Itu yang paling utama. Oke. Yang kedua, termasuk dalam hal perencanaan. Biasanya swasta itu masuk sejak proses perencanaan. Nah, itu. Jadi, ijon, persis. Apalagi ijonnya ijon terkait pilkada. Nah, repot. Di mana-mana begitu. Ijon semua. Jadi sejak awal kita mesti tegas bahwa ini negara. Saya yang execute, swasta di bawah kendali kita. Dan itu agak alpa dari pemerintahan Pak Ahok menurut Anda? Ya kayak gitulah. Itu kesemua ada loh. Bang Adi, gimana Anda menjawab ini? Ya, yang pertama soal kontribusi tambahan ataupun reklamasi. Ya, jadi Pak Ahok itu minta 15% kontribusi tambahan. DPRD minta 5%. Antara 5 dan 15 itu ada selisih 10%. Dan kita tahu selisih inilah sebenarnya merupakan
ladang untuk melakukan praktek korupsi selama ini. Dan ini semua terbuka dan transparan. Tidak ada fresh money yang masuk ke kantong pribadinya Basuki Cahayapurnama. Ya, tetapi semuanya ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk infrastruktur yang dibangun. Dan ini harus kita baca. Ibu Sri Mulyani itu memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kerja Pak Ahok. Karena apa? Karena beliau katakan selama ini pejabat publik itu umumnya hanya jago untuk menghabiskan uang negara, tetapi memiliki ya keterbatasan untuk bisa punya cara kiat-kiat yang lebih kreatif, inovatif untuk mendatangkan uang bagi proses pembangunan. Yang dilakukan oleh Pak Ahok ini adalah Pak Ahok bisa kemudian dalam tanda petik memaksa ya para pengusaha untuk ikut membiayai proses pembangunan infrastruktur untuk kepentingan rakyat dan negara, bukan masuk ke kantong pribadi. Ini perlu dicatat yang pertama. Selisih 5% dan 15% ini jauh sekali. Pak Ahok minta 15%, DPRD itu minta 5%. Dan terbukti akhirnya KPK berhasil melakukan tangkap tangan OTT terhadap salah satu anggota DPRD yang berasal dari partai yang kita tahu mengusung calonnya Pak Adnan Pandu Praja, kan begitu. Jadi kalau bicara soal kontribusi tambahan, masyarakat hari ini bisa melihat dan menilai siapa yang jujur, siapa yang bohong. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kasih contoh soal simpang susun Semanggi, ya, yang hari ini angkanya ratusan miliar. Ternyata kalau masuk lewat proses di DPRD dan kemudian pakai duit APBD, itu angkanya lebih 200 miliar. Belum lagi ribetnya proses penganggaran ini, tarik-menarik. Sementara kalau langsung pakai anggaran non-budget, itu efisiensinya 200 miliar. Dan kita tahu bahwa semua dana ini dicatat dalam keuangan daerah. Ada appraisal resmi yang kemudian mengecek ini semua. Jadi transparansi itu ada. Nah, dihadapkan pada posisi seperti ini, mestinya warga Jakarta itu memberikan apresiasi dan terima kasih kepada seorang Basuki Cahayapurnama yang Yang semua mengelola anggaran ini secara terang benderang, secara transparan. Saya setuju Pak Adnan mengatakan tidak boleh ada konflik of interest. Karena ini merupakan prinsip yang harus dipegang teguh oleh kita semua. Termasuk memberikan ruang kepada pengusaha untuk langsung melobi ke parlemen ini. Kan kemudian ruang-ruang itu yang kemudian katanya diberikan kepada Pak Ahok. Itu gimana? Ya, buktinya kemudian kan begini. Pak Ahok minta 15%. DPR tiba-tiba mau 5%. Kira-kira pengusaha berpihak ke siapa? Ke Pak Ahok atau ke DPR? Tentu ke DPR. Karena apa? Karena dia orientasinya profit oriented gitu loh. Mestinya pengusaha itu pasti tidak suka sama Pak Ahok. Nah, dihadapkan pada posisi seperti ini, sebenarnya yang mau bermain-main ini Pak Ahok atau DPR yang minta kontribusi tambahannya lebih rendah. Nah, ini masyarakat bisa lihat ini, Bud, secara terbuka kok. Pak Ahok ini minta 15% dan itu menyulitkan pengusaha. Sementara DPR hanya minta 5%. Nah, jadi jualan politik Pak Ahok itu komoditas yang berkelas. Karena dia apa? Karena dia berani melawan korupsi dan pasang badan untuk melawan korupsi, ya, anti korupsi. Dia bukan orang yang menjual politik dengan eksploitasi sentimen agama, sentimen ras. Itu jauh dari seorang Basuki Cahayapurnama. Hal ini yang perlu diklarifikasi dari Pak Ahok ini, kemudian ada dua kasus Apa? yang Sumber waras. Sumber waras misalnya ini juga ramai, kemudian banyak publik kan belum beres di KPK Jadi, nih. kalau soal sumber waras itu sederhana. Kalau ada masalah itu sudah naik dalam prosesnya ke KPK. Itu sederhana. Yang kedua, di BPN, pajak, NJOP, alamat sumber waras itu di Kiai Tapa. Persis di depan jalan, bukan di Tomang Utara. Nah, kalau alamatnya semua ini di Kiai Tapa, terus kenapa NJOP dituntut harus pakai Tomang Utara? Ini hal yang sangat sederhana. Cuma yang namanya politik, orang kalau tidak bisa bertarung dalam program, tidak bisa berkompetisi dengan rekam jejak, akhirnya politisasinya model-model seperti ini. Ya, ini kan dituntut harusnya NJOP-nya pakai Tomang Utara. Tetapi semua tahu bahwa semuanya di Kiai Tapa. Jadi Anda menilai bahwa ini justru hanya... kalau Pak Ahok pakai Tomang Utara, justru Pak Ahok akan ditangkap oleh KPK. Itu poinnya. Jadi ini masalah politik saja menurut Anda? Semua bisa dijawab secara terang benderang oleh Basuki Cahayapurnama. Kalau kita bicara Kang Asep tadi, bagaimana Anda melihat bagaimana celah yang kemudian diberikan kabarnya, kemudian kontribusi tambahan, hal-hal yang kreativitas kadang-kadang juga bisa bertabrakan juga dengan norma-norma hukum yang semua ada. program pasti ada celah-celah, tidak mungkin enggak. Itu yang katakan, misalkan namanya pengusaha, korporasi namanya usaha kan. Namanya usaha pasti berbagai cara akan ditempuh. Misalkan contoh, tadi harus melalui anggaran dulu. Nah, ketika anggaran juga pasti ada terjadi di situ kong-kalingkong, jadi tarik-menarik.
Sama juga ketika misalkan dia langsung. Ketika langsung juga kalau tidak diawasi tadi perencanaan pengawasan, sama juga bisa bermain. Kuncinya tadi di pengawasan, terbuka sejak awal. Mau ini diserahkan kepada negara, ini mau langsung. Tapi selama programnya jelas, transparan, semua itu kan dilihatin semua. Itu misalkan budgeting, semuanya dilihat semua, tentunya baunya Elektronik maksudnya. biar gampang ya serius kan ketika bau tadi itu semua terbuka gitu kan, siapapun nggak akan tercium gitu kan. Tadi terciumnya apa? Oleh pengawasan apa? DPRD mengawasin siapa nih pemain eksekutif ketiga, nah siapa eksekutif yang sedang memainkan, Bapeda atau siapa yang ngawasin. Inspektorat juga kan tinggal begini melihat. Artinya apa? Ketika perencanaan baik dua-duanya dilaksanakan atau tidak melalui APBN atau langsung ya, permain itu harus terbuka. Nah, ketika itu terbuka, siapa yang mengawasi? Semua, termasuk media, termasuk masyarakat. Jangan sampai misalkan tiba-tiba program udah jalan, tiba-tiba ribut. Loh kenapa 5? Kenapa 15? Tahu-tahu proses tanda tangan ada yang mengelabui. Atau juga misalkan langsung dikirim. Ternyata ada permainan juga. Itu tadi kata Anda di second layernya, di jadi layer jadi keduanya gini, itu. Kang Asep, kalau bicara soal jujur, ini Pak Ahok ini beri bukti. Rekam jejaknya bisa dipertanggungjawabkan. Pertama, Pak Ahok itu tidak ada namanya dalam Panama Paper. Itu jelas. Pak Ahok juga bukan peserta yang ikut dalam tax amnesty. Ini orang sejak dari bawah ya berpolitik di DPR pun, dia tidak akan terima duit tanpa potongan pajak. Itu yang pertama. Kalau naik pesawat pun nggak mau, bukan kelas bisnis. Kalau bukan kelas bisnis itu udah korupsi. Kalau dia hadir dalam sidang, misalnya 5 hari, tetapi dilaksanakan hanya 2 hari, 3 harinya tuh dibalikin duitnya. Jadi ini sudah merupakan keseharian sikap dari seorang Basuki Cahayapurnama. Tapi ini Bahkan Pak Ahok, ya. Kalau kata Pak Ahok, kalau jujur. Ya. Jujur juga tidak cukup. Ya, kan udah berani pasang badan. Tadi yang secara keberanian sekarang melawan siapapun mafia, entah korporasi, apalagi mafia melawan sekelilingnya. Di mata KPK gitu. Di mata KPK yang namanya berani bukan cuma berani, melaporkan. Melaporkan, jujur berani melaporkan. Terbuka kepada publik, bukan kong kali kong, dan kemudian bahkan ada whistleblower. Kalau sejak awal melaporkan IKTP itu nggak akan kejadian kayak begini. Karena whistleblower. Itu masalah lain. Tapi karena mereka menikmati Pak, udah dapat menikmati jadi nggak lapor. Kita masa bilang sesi baru, siapapun pemenangnya harus berani melaporkan kan kalau ada pandang. Kang Asep, kita masuk sesi baru yang namanya rekam jejak. Selain tadi program-program kita sudah bedah bagaimana kalau kata Kang Asep tadi elektronik yang harus kedepankan sehingga transparansi itu bisa terjadi, keberanian pemimpin dan juga ketegasan itu penting. Kalau kita bicara rekam jejak, orang akan melihat apa sih sudah kalian lakukan atau para calon pemimpin ini lakukan di masa lalu terkait dengan pemberantasan korupsi, pengelolaan anggaran, karena Pak Anies juga bukan berarti tidak pernah menjabat sesuatu, karena pernah menjadi menteri juga yang mengelola anggaran 20% anggaran APBN, ini kan besar sekali. Jadi salah satu kriteria keberhasilan adalah daya serap anggaran. Jangan Pak Anies sangat tinggi, lebih dari 90% terserap anggarannya. Itu menunjukkan bahwa dia sukses mengelola anggaran dengan baik. Gitu. Dia bisa membangun, jadi pemimpin, ingat, jadi pemimpin tidak harus dia mengambil keputusan semua. Berikan sedikit kewenangan pada anak buah untuk bisa mengambil satu decision. Ya. Jadi nggak selalu minta petunjuk. Gitu. Inilah kelebihan Pak Anies untuk bisa memberikan pada stafnya kemampuan untuk mengambil nggak selalu minta petunjuk. Sehingga dengan pola itu Pak Anies bisa mikirin hal lain selain soal korupsi. Jangan lupa, gubernur adalah juga harus bicara mengenai pendidikan, mengenai kesejahteraan dan sebagainya. Enggak cuma soal korupsi. Oke, terkait beberapa kasus tadi kan Pak Ahok juga sudah mengklarifikasi timnya ya, kemudian masalah sumber waras dan juga reklamasi yang banyak dibicarakan orang kabarnya melibatkan Pak Ahok. Kalau Pak Anies sendiri juga beberapa waktu yang lalu ada orang yang melaporkan Pak Anies Baswedan ke KPK terkait dengan masalah Frankfurt Book Fair, ada indikasi penyelewengan di sana. Anda klarifikasi? Saya rasa penjelasan Gunawan Muhammad sudah sangat jelas dan transparan bahwa dia yang mau tanggung jawab mengenai proyek itu. Kalau mau lapor dia mau dilaporin. Itu sangat jelas. Jadi bahwa proses itu semua sangat transparan dan bahkan kemudian dengan anggaran yang sangat terbatas. Ingat, program ini sudah didesain sejak zaman Pak Nuh. Dia melanjutkan saja. Jadi semua sudah terdesain. Anda melihat ada celah nggak Pak? Kemudian kalau kita bicara rekam jejak, Anda melihat ada celah yang cukup terenganga lebar gitu, ada luka yang besar nggak dari rekam jejak yang kemudian ada di Pak Ahok dan Pak Jarot ini sebenarnya terkait dengan hal pemberantasan korupsi dan pengelolaan anggaran ini menurut Anda? Nah, kalau di sisi kami kan terkait dengan Book Fair tadi sudah sangat jelas bahwa sebenarnya ketika ini dilaporkan ini blunder.
Karena penjelasan Pak Gunawan sangat jelas sehingga akhirnya wah ini Tapi mungkin juga politisasi. tim Pak Anies harus menjelaskan juga Pak Anan ya. Satu ketika bukper itu kan, atau kalau walaupun Gunawan Muhammad jangan bertanggung jawab, tapi kan dia melanjutkan sebelumnya Nuh itu kan. Iya. Mungkin Pak Anies menurut saya dulu juga saya tolak atau gimana, perlu dikelirkan juga. Satu itu mungkin catatan saya ya Pak Anies. Kedua mungkin juga kan selama ini kan dari tim manapun selalu nyerang Pak Anies itu adalah loh, ini menteri diberhentikan. Nah, mungkin waktu sebelum diberhentikan Pak Anies pernah ngomong dengan Pak Jokowi apa gitu kan. Nah, itu juga mungkin perlu juga dikelirkan supaya publik juga tahu kan untuk rekam jejak supaya terbuka. Mungkin saya kira Pak Anan mau tahu. Karena Alhamdulillah Kang Asep membantu saya jadi moderator hari ini. Saya sebagai rakyat Kayaknya boleh, udah mulai kan, berpihak. boleh. Enggak, bukan apa saya mau biar clear. Itu juga catatan untuk Pak Ahok saya punya. Oke, nanti tapi dijawabnya di segmen berikutnya. Iya. Termasuk juga saya akan berikan kesempatan kepada tim Pak Ahok untuk juga mengkritisi bagaimana rekam. Catatan saya Pak Ahok juga belum ya. Pak Anies Kita akan dulu. segera kembali usaha jeda berikut ini. Biar adil sebelum saya akan berikan kesempatan Bang Ansyi untuk menjawab tadi kritikan Pak Adnan Pandu Praja, Kang Asep boleh dibelejetin juga nih bahasa anak muda zaman sekarang, belejetin Pak Ahok. Biar sama kan? Biar sama. Pertanyaan selama juga publik kan bertanya, ini Pak Ahok ini kan melakukan kegiatan-kegiatan, misalkan kayak reklamasi A dan G. Jangan-jangan di belakang kan ada 9 naga atau 7 naga, 5 naga kan nggak tahu. Jangan-jangan di belakang ada permainan-permainan orang tidak tahu. Ini perlu dikelirkan kan? Nah, apa lebih parah lagi? Jangan-jangan sekarang Pak Ahok ini dari kelompok etnis tertentu, minoritas tertentu, sekali lagi harus dikatakan lah ya. Sekarang ada pertanyaan publik sekali lagi, seperti sama saya katakan. Jangan-jangan itu membuat eksklusifisme tertentu, sehingga yang menguntungkan kelompok tertentu, sehingga ada masyarakat itu terpinggirkan. Yang sering jadi masalah itu kan penggusuran. Kok yang digusur itu masyarakat pinggiran misalkan. Tapi kenapa kelompok elit itu tuh nggak digusur, misalkan malah diberi bangunan-bangunan. Saya kira kan pertanyaan publik sama ini saya kira harus dijawab semuanya. Cocok untuk jadi moderator debat final nanti di Enggak lah, Bang Ansyi silakan dijawab. Ya, jadi gini, banyak pihak yang berbangga penyerapan anggarannya tinggi. Tetapi bagi Basuki Cahayapurnama itu adalah yang pasti itu adalah peruntukannya. Tepat sasaran atau tidak begitu. Dan harus dipastikan anggaran ini digunakan secara benar. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Pak Ahok masuk ke Jakarta bersama Pak Jokowi, mereka itu berusaha untuk mentransformasi pola pengelolaan anggaran yang belum pakai e-budgeting, e-procurement, ya, e-government seperti tadi, itu ditransformasi menggunakan model-model seperti ini. Ada semacam dalam tanda petik, ya, kekagokan atau kegagapan dari sebagian birokrasi untuk menggunakan ini yang pertama. Ada juga ketakutan dari mereka yang selama ini itu cenderung permisif terhadap perilaku-perilaku koruptif, kong kali kong dan sebagainya. Karena itu dalam upaya membereskan masalah ini, dalam proses transisi ini, sangat logis bahwa penyerapan anggaran pada tahun sekian itu mengalami penurunan. Tetapi kita tahu hari ini itu penyerapan anggaran itu tinggi, melonjak drastis. Karena apa? Karena sistem yang dibangun ini sudah relatif baik. Kita pernah ingat Pak Ahok beberapa kali, ya, sudah memeriksa ini semua draft-draft keuangan, tetapi ternyata ada aja siluman yang masuk. Makanya dibilang anggaran siluman. Sampai Pak Ahok menulis, mohon maaf ya, duit nenek lo. Nah, ini adalah apa? Bentuk-bentuk kemarahan Pak Ahok yang bertujuan untuk menyelamatkan uang rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita juga ingin bertanya. Tadi Pak Adnan mengatakan soal program di Jerman ya, Jerman Book Fair. Nah, ini kan pertanyaan, Frankfurt. Kita ingin bertanya soal, saya ingin memberikan analogi. Ketika sekutu itu menyerang Hiroshima dan Nagasaki, itu yang patut dipertanyakan itu siapa? Apakah orang yang membomnya? Baik. Pilot yang mengendarai pesawat itu? Ataukah decision maker-nya? Jadi pada level apa? Dan siapa yang paling harus bertanggung jawab? Oke, katakan Pak Nuh yang membuat ini. Dan kemudian diteruskan oleh Pak Anies misalnya. Tetapi kita juga bisa melihat apakah dana yang dianggarkan itu sekian miliar rupiah itu memang harus dihabiskan dalam waktu sekian hari. Bagaimana kita lihat misalnya di kampung saya, di NTT sana banyak sekolah yang reot. Apakah ini cukup proporsional menggunakan dana hanya dalam waktu 2 hari? Ya, sementara kita masih melihat banyak sekolah yang bocor, yang tidak punya fasilitas yang relatif baik. Yang berikut tadi kalau Kang Asep tanya soal Pak Ahok hanya menguntungkan kalangan tertentu. Kang Asep, normalisasi kali itu untuk siapa Kang Asep? Rusun itu untuk siapa Kang Asep? KJP dan KJS itu untuk siapa? Baik. Terus Pak Ahok minta 15% kontribusi tambahan. Luas koefisien lahan dan bangunan. Baik. Itu bukankah memberatkan mereka yang memiliki modal besar atau the haves? Jadi menurut saya, ini yang dilakukan oleh Pak Ahok ini, mohon maaf ya,
Pak Ahok ini betul ketat kepada para pengusaha besar, tetapi dana-dana ini dipakai untuk membangun Airpetra, Baik. dana-dana ini dipakai untuk normalisasi kali dan sungai, untuk membangun rusun, Baik. dan ini dinikmati oleh seluruh warga Jakarta. Baik, paling tidak klarifikasi sudah diberikan oleh Bang Asy Lema tadi mewakili Pak Ahok, tapi kita sayangnya waktu kita sudah habis, Kang Asep. Sekarang mungkin penutup dari Pak Adnan 30 detik dari Anda untuk Gini, mengelaborasi ini. tadi kesempatan Anda. kita bicara mengenai iktp, proyek Jumbo. Saya sangat menyayangkan sebagai pegiat anti korupsi yang menyatakan dirinya anti korupsi, mestinya melaporkan pada KPK. Pak Ahok ketika itu bahwa ini terjadi kong kali kong. Nah, atau whistleblower. Ya. Pada saat di KPK, saya menerima pengaduan dari mereka, kemudian akhirnya jadi OTT. Baik. Gitu. Nah, kalau sekarang semua anggota dia mengatakan, aku nggak terima, jangan-jangan ada kong kali kong. Sejak awal, konsep-konsep desain. Itu sayangnya. Itu kecurigaan nanti kita akan jawab di forum-forum berikutnya. Karena waktu kita Sesi sayang berikut lagi, sekali. judul berikutnya. Judul berikutnya kita akan mempertemukan lagi Bang Asy dengan Pak Adnan sini untuk mengelaborasi lagi lebih jauh. Karena korupsi ini menjadi musuh kita bersama, tidak kenal agama, tidak kenal suku, tidak kenal ras. Semua. Pilih yang bukan Betul, korupsi ya. betul. Terima kasih Bapak-Bapak atas perbincangannya malam hari ini. Sama-sama. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.